Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd. Salam ta'zim dan hormat kami untuk wakil pengasuh yang hadir di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 2, Ustaz Nal Karim Ustaz Alwi Yusran, hafizahullah, antum sihah dawamul afiyah insyaallah. Salam hormat kami untuk Ustaz Fathan, lama anak ketemu antum dan kita ketemu di frame hari ini. Nampak di belakangnya ada Ustaz Henry. Ustaz Henry ini adalah kawan anak satu angkatan alumni tahun 2001 hari itu. Semuanya hadir di sini, Ustaz Zaki juga dan kawan-kawan kita dari area Gontor Putri Kampus 2, asatid wal asatidah, LAC people, dan hari ini all of my people yang semuanya hadir hari ini. Ana minta dalam hitungan 5 mundur semuanya tanpa suara. Mbak Vera Istana Bogor silakan standby, dan Gontor Putri Kampus 2 saatnya antuna baca narasi ini dengan seksama. Tulisannya adalah Selami Samudra Darussalam Gontor Putri Kampus 2 ini secara kafah, jangan setengah-setengah. Anak ulang ya anak-anakku, tanpa antuna tulis. Tulisan ini sudah di-highlight oleh puluhan ribu orang dimanapun kami mengisi acara. Hari ini kami hadir bersama Gontor Putri Kampus 2. Selami Samudra Darussalam Gontor Putri Kampus 2 secara kafah, jangan setengah-setengah. Karena apa? Ketika saya mengatakan narasi ini jemaah, dimanapun kami hadir, saya yakin enzim otak yang mendengarkan dan melihat tulisan ini, mau dari grade 1 sampai grade 5, semuanya akan mengingat ketika pertama kali awal mula jejak langkah sang mujahidah hebat masuk ke alam Gontor Putri Kampus 2 hari itu. Semuanya akan mengatakan, Pak Happy 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Yang santri baru mengatakan, Pak Happy 1 tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Ketika hari itu di gerbang Putri Kampus 2, sang ibu yang tangannya penuh dengan doa, dia mengantarkan Anda sambil mengatakan, nah, yang betah di pondok ini. Kalimat itu masih terngiang di setiap telinga semua santri. Siapapun yang pernah merasakan alam pesantren, awal mula masuk pesantren, bisikan cinta sang ibu itu masih terngiang. Nah, yang betah di pondok ini. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, sampai bertahun-tahun antuna berada di tempat ini. Ana mohon dengan sangat, saatnya dari rahimnya Gontor Putri Kampus 2 akan terlahir al-ajyal, generasi-generasi hebat menjadi kebanggaan negeri dan akan hiasi langit Nusantara. Tepuk tangan untuk Gontor Putri Kampus 2. Maka malam hari ini, sebelum besok pagi kami flight kembali menuju ke Istana Jakarta untuk acara bersama Bapak Wakil Presiden pada sore harinya. Setelah itu kami kembali menuju ke Gontor Ponorogo untuk segmen tanggal 30. Sampai selesai, Ana akan fokus hari ini bersama generasi ribuan santriwati hari ini. Tulisan menarik yang muncul di belakang sini adalah Master of Ceremony and Public Speaking Seminar. Kalau kami tulis narasi ini dengan seksama dengan banner yang cantik di belakang kami. Nah, sebuah kejadian yang tak terduga tahun 2019 hari itu. Ada sebuah pesantren yang hadir di Padang Payakumbuh. Santrinya 5.000. Tulisan di belakangnya adalah Grand Seminar Public Speaking. Antuna tahu apa yang terjadi di 5 menit pertama. Belum juga kami tampil, Pak Kiai mengatakan kepada kami, Ustaz Chandra, Anda lihat mereka
Sorotan mata ribuan santriwati hari itu yang hadir di Padang, sorotan matanya tak elok dipandang manusia. Anda tahu kenapa? Gara-gara melihat tulisan di spanduk seminar public speaking. Karena kami yakin ketika you mendengar kata public speaking, semua santri di negeri ini akan mengatakan, ini pasti muhadharah. Terbukalah tabir public speaking hari itu kawan, edisi Februari 2019. Pak Kiai berbisik kepada kami di Padang Payakumbuh, Pak Chandra, ada virus yang susah dimusnahkan sejak pondok kami ini berdiri, Pak Happy. Saya tanya ke Pak Kiai itu, apa virusnya Ustaz? Begini Pak Chandra, kalau kau lihat sorotan mata mereka, mereka nggak suka dengan muhadharah. Yang kedua, ketika ada muhadharah malam Jumat di pondok pesantren itu, maka hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Itu terjadi di kota lain. Kami yakin ini nggak terjadi di Gontor Putri Kampus 2. Kalau Anda mengatakan Ustadz Happy itu hanya di kota lain, di sini nggak kayak gitu. Di sini I love muhadharah. Karena apa? Akhirnya tim manajemen kami fil ittifaq, semua sepakat. Dimanapun kami mengisi acara seminar public speaking, tulisan yang kami munculkan di slide kami adalah bukan seminar public speaking, tapi speak with power. Kalau you melihat tulisan ini, speak with power, itu lebih elegan dibandingkan Anda tulis di situ al-muhadharah. Kalau Antuna mengatakan Ustaz Chandra, Afwan Ustaz, kayaknya ini bukan materi Anda Pak Happy. Afwan ya Pak Happy, Anda nggak ada cita-cita untuk jadi MC seperti Anda Ustaz. Andai kan Antuna berteriak, Ustaz, Afwan Pak Happy, kami cita-cita ingin jadi dokter Ustaz. Ustaz, Afwan Ustaz, Anda ingin menjadi pramugari Pak Happy. Hai my people, kullu mihnah yahtaju ilal kalam. Apapun profesimu nanti di luar, munzirul qaum, seperti beliau katakan tadi, yahtaju ilal kalam. Antum mengatakan Ustaz, Anda ingin jadi dokter. Hai my people, al-atibba yahtajuna ilal kalam. Apa ada dokter yang gak bicara apa-apa? Apa ada dokter yang gak ngomong-ngomong? Apa ada dokter yang ketika pasien mengatakan dok saya sakit perut dan dokternya gak bicara apa-apa, cukup pakai bahasa isyarat? Kami katakan 2 minggu yang lalu di depan ratusan Gontor 6 hari itu di Kendari dan di pesantren Al-Amanah Buton, Sulawesi Tenggara, santri putra hari itu semua berkumpul. Ada yang teriak paling tengah, Ustaz Chandra, cita-cita Ana Pak Happy, Ana ingin menjadi pemain sepak bola. Ana katakan kepada kawan kita yang dari Buton itu, nak, la ibu kuratil kodam yahtaju ilal kalam. Pemain sepak bola butuh bicara. Asian Games 2018 di Palembang, kita tatar atletnya, kita tatar pemain sepak bola timnasnya. Mereka ditatar public speakingnya 2 jam sebelum menuju ke lapangan hijau. Apa mereka muhadharah di ruang ganti? Apakah mereka pemain sepak bola itu muhadharah dulu di ruang ganti? Gak mungkin. Antum bertanya, apa maksudnya Ustaz Happy? Pencetak gol hari itu, seorang Evan Dimas, ketika mencetak gol dia ke gawang, ketika bola itu masuk dia ke gawang, maka dia akan teriak apa? Suaramu 30%, Mbak Vera standby Istana Bogor, suaramu 30%. Maka dia akan teriak apa? Gontor Putri suaranya sudah ngangkat 45%, suaranya lebih diangkat lagi, akan teriak apa? Hai my people, seorang pencetak gol, dia akan teriak powerful dengan bahasa tubuhnya. Dia eye contact dengan lawan bicaranya, dengan tandingnya. Dan dia akan mengatakan, gol. Oh-nya dia adalah the power of body language. Gol. Dia tatap lawan tandingnya, eye contact dia. Gol. Dia menggunakan 2 senjata, smile face, smile voice. Dia bicara sambil tersenyum. Tidak mungkin dia mencetak gol dan ketika bola itu masuk ke gawang, kemudian dia mengatakan,
Tuh, gol kan? Pasti dia akan teriak gol. Karena apa? Satu teriakan seorang pencetak gol hari itu. Satu kata teriakan bisa meluluh lantakan jutaan hormon lawan tandingnya. Maka people hari ini, public speaking, Anda butuh itu. Kita buktikan hari ini people. Berarti kesimpulannya, ketika kami mengatakan speak with power, maka generasi putri kampus 2 akan mengatakan speak up. Ana ulangi Kak, ketika kami mengatakan speak with power, maka Antuna akan menjawab apa? Speak up. 5, 4, 3, 2, 1. Speak with power. Speak up. Angkat power vokalmu sekali lagi. Now speak with power. Speak up. Berikutnya, tidak mungkin anak yang bicara sampai selesai terus di sini. Nanti kami akan minta ada satu segmen, tak selamanya anak bicara, tapi anak akan meminta satu di antara Antuna maju ke depan dan pegang ini mikrofon. Kalau sudah segmen ini, pasti banyak yang berdoa. Kalau sudah segmen ini, sudah pasti banyak yang berdoa dan dia mengatakan, ya Allah, jangan sampai anak yang disuruh maju ke depan. Kalau sudah segmen ini, pasti banyak santri yang mengheningkan cipta. Kita buktikan hari ini. Bagaimana caranya? Ana berkali-kali datang ke Gontor Putri Kampus 2. Yang pernah mengikuti acara Ana, mereka tahu dengan alat ini people. Antuna akan mengatakan, Ustadz Afwan, ana la afham. Bismillah. Ada titik warna merah yang akan kami sertakan di depan Anda. Ini titik warna merahnya people. Ana paling senang kalau udah ini semua peserta ngikutin kemana dia pergi. 5.000 anak Latansa Banten dalam sekejap tegun diam tanpa suara gara-gara titik warna merah ini. Pasti Antuna bilang, Ustadz Afwan ana la afham. Bismillah. Nah, titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di kerudung putihnya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Mulai. Siap ya? Bismillah. Bavera, Istana Bogor, standby. 5, 4. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Gini nih, Gontor Putri 2 banget nih kayak gini nih. Hei Putri Kampus 2, urusan kita belum selesai. 5. Semakin kau tatap ke depan, itu yang bikin saya bingung. Tapi semakin kau menunduk, apalagi yang baca ayat kursi. Mulai. 3, 2. Oke, Istana Bogor standby. Kami temukan orangnya dari cara duduk, sorotan mata. Dia cocok untuk maju ke depan hari ini. Ada apa antum? Ramai kali, anak, naam, anti, masya Allah. Hai Gontor Putri Kampus 2, semua tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Yes, kena antum ya. Gontor Putri Kampus 2, 2000 pasang mata hari ini. Antuna sudah terhipno di segmen 1 hanya dengan satu alat ini. Ketika kami klikkan ini alat, semua pundak itu tengok ke belakang semua. Hei, yang kasihan yang di belakang, dia bilang, bukan anak. Masya Allah. Oke, nanti ada segmen ana minta you maju ke depan dan pegang ini mikrofon. Siapkah? Saya minta tanpa suara kembali. 5,
Yai, ternyata gitu cara mendiamkan mereka Ustaz. Santri putri itu Kak, anak ke putri 2 ini udah ke-8 kali. Jadi kalau santriwati putri 2 rame di aula, rame di masjid, gak perlu kita teriak-teriak. Cukup anak ketuk mikrofon, pasti semua akan diam tanpa suara. Tuh kan, diam semua. Bedanya apa? Di Medan, Sumatera Utara ada kampus Universitas Sumatera Utara. Saat itu generasi SMA, SMK kumpul 2000 orang. Rame banget. Anak ketuk-ketuk itu mikrofon, apa yang terjadi? Ada yang teriak dari belakang. Bang, kenapa kau ketuk-ketuk itu mikrofon? Santriwati itu yakfi bil isyarah, cukup dengan isyarat. Maka kita mulai, semuanya duduk dengan tegak tanpa suara, dihitungan 3, 2, mulai segmen pertama. Ini tulisannya Bible. Kita mulai segmen yang satu ini. Anda minta ada yang membaca narasi ini. Antum nggak bisa melihat layar berarti. Sebentar, mana yang bisa melihat layar ya? Terus antum melihat apa? Melihat gambar Anda di situ. Wait. Suaya. Mana yang bisa melihat layar? Anak izin Ustaz, anak adurhuna la iskal. Kalau udah kayak gini, pasti antum akan mengatakan, ya Allah, akhirnya makhluk ini turun juga. Nah, yang belajar tentang zona bicara, apa maksudnya? Saya titip di sini sebentar. Ada tulisan menarik di sini yang harus di-highlight oleh semua orang hari ini. Apa itu nak? Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Saya ulangi generasi Gontor Putri Kampus 2. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Katakan sama-sama, Wahid Isnani Salasa. Dalam segmen public speaking tidak ada yang mengatakan yang penting saya bicara. Karena bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Maka dalam segmen ini saatnya tunjukkan talentmu, my people. Ketika saya mengatakan are you ready? Saya ulangi. Ketika saya mengatakan are you ready? Maka jawaban generasi putri hari ini adalah yes sir. Saya ulangi nah. Ketika Ana bertanya are you ready? Jawabanmu adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Suaramu 30%. Are you ready? Yes sir. Ingatkah dua senjata saat bicara? Dua senjata saat bicara. Apa dua senjata itu? Yang pertama adalah smile face and smile voice. Bicara itu sambil tersenyum, itu indah di pandang mata. Smile face and smile voice. Jadi Antuna menjawab yes sir, itu sambil tersenyum indah banget. Are you ready? Yes sir. Cukup kawan. Kita menuju ke segmen berikutnya. Bavera Istana Bogor standby. Mikrofonnya akan lebih powerful yang ini mungkin. Tes 1, 2, 3. Ini lebih berbeda. Coba yang itu Pak. Nah, tes 1, 2. Ini dia. Oke, lanjut. Pasti Antuna bertanya-tanya, Pak Chandra, saya penasaran. Sebenarnya Anda itu siapa? Yang baru-baru berkenalan kita hari ini. Saatnya saya untuk introduction. Nama saya adalah Happy Chandra. Saya asli dari Tasikmalaya. Kemudian saya belajar banyak tentang dunia public speaking, dunia Master of Ceremony ketika pertama kali masuk tahun 98 ke titik yang satu ini. Tak bisa dipungkiri, saat itu tahun 98 anak masih ingat, hari Rabu pagi hari masuk ke alam Gontor, sudah mendengar bait-bait himne ini digaungkan dalam keadaan anak tidak tahu apa-apa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai bertahun-tahun lamanya
sampai ke Syukri Zarkasi Allah yarham mengatakan mengizinkan kami untuk kembali ke masyarakat tahun 2008. Semuanya kita sama. Kita pernah merasakan air yang pernah kita minum di alam Darussalam. Kita yang pernah merasakan atmosfer udara yang kita hirup selama di Darussalam, tanah yang kita injak. Bait-bait himne inilah yang kami bawa kemanapun anak pergi. Kubah masjid inilah yang kemanapun anak pergi anak bawa. Karena ketika orang bertanya, di mana kau belajar hari itu? Saya mengatakan, saya pernah belajar dari alam Darussalam ini. Qadarullah, tahun 2008 hari itu, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya saya tak bisa ngomong apa-apa, tahun 2008 anak masuk ke tempat ini. Istana Negara Republik Indonesia adalah impian sang ibu, impian sang ibu, yang mana ibu ana pernah bermimpi suatu saat kau akan tampil bukan di atas panggung kecil, tapi kau akan tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Maka hari itu tahun 2008 ana berkiprah sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Karena kami pun seperti Kiai Alwi tadi katakan pernah hadir sebagai MC kenegaraan di Darussalam Gontor. Ketika tahun 2008 pasti ketika Antuna melihat televisi, melihat TV saat 17 Agustus, Antuna pasti pernah mendengar ada suara di-announce dari Golden Room Istana, di-announce ke seluruh TV nasional, dan Antuna pernah mendengar ada suara ini. Adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Persada Nusantara, persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Ana masih ingat gaung-gaung himne syukur ini digaungkan di istana. Ketika ana selesai bicara, siapa yang kami lihat hari itu? Yang nampak di sayap kanan ada seorang ibu lagi berlinang air matanya. Ana temuin ibu ana hari itu sambil mengatakan, "Ibu, kenapa ibu menangis?" Antuna apa jawaban ibu hari itu? Ibu ana mengatakan, "Nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Kayaknya kau baru kemarin MC di panggung kecil. Kayaknya baru kemarin kau tampil di atas panggung gembira di Darussalam Gontor. Hari ini kau tampil dengan gagah di atas karpet merah istana." Saat itu ibu ana memeluk ana dengan penuh cinta. Saat itu ibu ana mengatakan, "Nah, aku bangga punya kau anak." Kenapa anak katakan itu? Suatu saat MC kenegaraan bukan kami lagi, nah. MC Istana Negara bukan anak lagi. Bisa jadi MC kenegaraan itu adalah alumni dari Darussalam Gontor Putri Kampus 2 yang hadir malam hari ini. Ternyata qadarullah, ketika selesai dari zona istana, apa yang terjadikah? Protokoler kenegaraan itu bertanya, "Mas Chandra, kau berasal dari mana sekolahnya?" Anak katakan, "Anak berawal dari pesantren Darussalam." Apa pertanyaan mereka? "Pak Chandra, emang di pesantren itu diajarin MC?" Anak ulangi sekali lagi. Pertanyaan orang luar kepada kita, "Mas Chandra, emang di pesantren Gontor itu diajarin MC, Mas? Emang ada acara MC? Emang bisa MC santri itu?" Sakit hati anak. Mereka nggak tahu kalau kita itu ada MC skill. Mereka nggak tahu kalau kita ada muhadharah yang kau tak suka itu. Mereka nggak tahu kalau kita itu ada acara dan banyak event. Ternyata qadarullah azza wa jalla tahun 2009 gabunglah anak dengan orang-orang talent voice. Anak Lombok Barat itu dia bertanya, "Pak Chandra, soalun wahid." Oke. Sampai mana tadi anak bicara?
Su'alun wahid. Itu suara kayak Mahabharata. Apakah Pak Happy suaranya sehari-hari ngomong kayak gitu? Di situ saya istighfar. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau anak ngomong kayak gitu, nanti kasir-kasir pada takut semua kawan ya. Itulah suasana zona public speaking, voice over, master of ceremony, dubbing adalah bagian dari public speaking. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Baik. Gak terasa, udah 9:30 Ustaz. Antum masih semangat? Atau mau kembali ke kamar masing-masing? Teruskan. Lanjutkan. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong. Oke, standby. Kita mulai segmen berikutnya. Bismillah. Tulisan yang muncul adalah setiap karakter santriwati itu unik dan tidak mungkin sama. Setiap karakter MC dari masa ke masa itu unik dan tidak mungkin sama. Setiap karakter pembicara itu unik dan tidak mungkin sama. Gara-gara satu tulisan ini di-highlight oleh Ketua BEM seluruh Indonesia. Mereka mengatakan, Pak Chandra, saya setuju bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Antuna yang suka MC, pertajam pada bidang itu. Antuna yang suka dunia voice over, pertajam pada bidang itu. Antuna yang suka dengan kiroah, mutolaah, pertajam pada bidang itu. Karena antuna kalau melihat gambar ini gambar apa? Yang melihat layar ini gambar apa? Silet ini punya kelebihan, keunikan, dan juga punya kekurangan. Kelebihan silet ini adalah tajam, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Alaysa kadzalik? Itu silet kawan. Ini juga sama. Antuna ada yang berkiprah, karakternya seperti kapak. Kapak itu satu kali hempasan pohon bisa tumbang, tapi dia juga punya kekurangan. Kekurangannya adalah anak belum pernah mendengar di Gontor Ponorogo ada santri putra dibotak pakai kapak. Berarti kesimpulannya apa? Setiap antuna yang duduk di depan anak tajam pada bidangnya masing-masing. Akhirnya apa? Ana masih ingat banget di aula bawah. Bukan aula bawah. Dulu Ana ngisi di mana tuh lupa Ana? Di situ apa di sana Ustaz? Oh iya, di sana. Di zona bawah semuanya fokus banget kakak-kakak kelas hari itu. Karena apa? Mereka berteriak, Pak Happy, saya ingin tahu karakter saya di mana Ustaz. Antuna 2000 orang hari ini gak perlu datang ke kampus Universitas Indonesia hanya untuk mencari karakter itu. Mereka harus kursus selama 2 jam. Mereka masuk per batch per kelompok. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Hanya untuk apa? Sebelum belajar public speaking, sebelum belajar MC, mereka harus goal segmen yang satu ini. Di situ ada filosofi mengangkat kedua tangan. Yang mengangkat kedua tangan hari itu di UI. Mereka adalah generasi calon pembicara yang semangat. Ada filosofi the rising of hands. Ketika mengangkat kedua tangan, ada filosofi dia adalah generasi yang sehat, dia cerdas, terampil, dan ceria. Buktikan malam hari ini. Disaksikan oleh wakil pengasuh, wakil direktur, oleh asatid, wal ustadzat. Antuna fokus ke depan, jangan sampai Anda gagal. Antuna dalam hitungan 5 mundur, angkat kedua tangannya dan Anda fokus. Ketika Anda bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan Antuna langsung tutup. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, mulai. Tanpa suara. Siapkan? Mulai.
buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Nah, yang salah maju ke depan. Siap ya? 5, 4, Mbak Vera Istana Bogor standby. 3, 2, mulai. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Cukupkah? Kesimpulannya apa? Banyak di antara antuna yang tatapannya melihat ke depan, tangannya ke atas, tapi otaknya kejemuran. Antuna banyak yang gak fokus. Antuna salah, gak ada orang yang tahu. Habis zuhur, anak-anak UI itu berkumpul di batch berikutnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka latihan, namanya adalah applause hypnotic. Mereka latihan duduk tepuk tangan selama 2 jam. Karena apa? Di situ akan sinergi antara otak kanan, otak kiri, limbik kanan dan limbik kiri. Anda jangan sampai gagal di segmen ini. Kita mulai. Ketika Anda mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antuna 1 kali. Selamat pagi. Anda masih ragu-ragu. Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, pakar bahasa tubuh dunia itu mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Repeat once more. Selamat pagi. Masya Allah, kayak latihan pramuka hari ini kita ya. Selamat pagi. Anda masih aman. Operator standby. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat siang. Kalau sudah kayak gini, antuna no one sleepy. Pasti antuna gak ada yang ngantuk. Antuna semua fokus ke depan. Ana rela dipelototin Anda hari ini. Kenapa? Antuna fokus ke depan karena Anda takut salah, betul? Mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika Anda mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Siap ya? Tadi kau buka tutup, buka tutup, buka tutup, tak ada orang yang tahu kalau kau salah. Tapi segmen ini jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Kita mulai ice breaking session. Selamat pagi. Selamat siang. Enak banget jadi motivator ya Ustaz ya. Selamat pagi. Disaksikan beliau loh. Semua mata menuju ke depan. Ada yang menetap ke depan sambil baca doa Allahu Akbar ya Allah ya Rabbal. Selamat pagi. Selamat siang. Antuna bagus ke depan karena antuna takut salah, betul. Selamat pagi. Nah, al jawabul jamaiyah dulu ala sihah. Anda masih ingat banget kalimat itu. Kalau tepuk tangannya bareng, udah pasti benar. Kanan dulu kan. Tenang kawan, tenang. Siap ya. Bismillah. Fokuskan. You salah, maju ke depan. Silakan baca ayat kursi dulu nah. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Pasti antuna lagi menunggu malamnya, betul? Anda bagus banget. Sebentar. Sayap kiri people. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Cukup.
Dan Anda mengatakan, Alhamdulillah. Selamat pagi, selamat malam. Yes. Ternyata banyak yang gak fokus juga. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Tanpa suara, saya akan mengevaluasi obrolan kita selama 1 jam hari ini. Tanpa Antuna sadar, kalau Antuna sudah masuk ke Samudra Public Speaking Part 1. Tanpa Antuna sadar, Antuna sudah masuk dalam tabir Master of Ceremony Part 1. Kalau Antuna tampil sebagai public speaker, Master of Ceremony, please not. Anda harus rangkum satu kalimat ini. Nice opening. Openingnya itu indah. Be a good opener. Salamnya antusias. Introduction-nya yang efektif. Ketika you tampil ke depan, MC kah dia, public speaker kah dia, ingat nak, mainkan emosi audiens. Hari ini Anda memainkan emosi Anda dalam waktu 20 menit. Dalam sekejap Anda tertawa, lepas banget tertawa Antuna malam ini. Tapi dalam sekejap tertawa itu hilang. Anda deg-degan luar biasa gara-gara laser warna merah. Dalam sekejap itu muncul air mata gara-gara kau cinta dan rindu dengan ibumu. Semua itu adalah emosi audiens. Dan berikutnya ketika kau tampil sebagai public speaker dalam zona muhadharah adalah sampaikan tujuan Anda. Dan jangan lupa 2 senjata ini, smile face and smile voice. Kekurangan santri di negeri ini kalau bicara no smiling. Dan berikutnya adalah ini dia people. Kalau you tampil ke depan, hindari awal negatif. Yang pertama, Ana akan minta, please ya nak ya, Ana sudah siapkan reward di sini. 3 orang hari ini, Ana minta maju ke depan dan bicara. Tanpa Ana tunjuk dengan laser warna merah. Salah satu anfar. 3 orang maju ke depan. Ana hitung 5 mundur. Ana minta kerjasama MC dan musyrifah di sini. Silakan Anda yang menunjuk. Ana hitung 5 mundur. 5, 4, 3. Tidak ada yang berani angkat tangan. Siapa yang akan mendapatkan reward? Anti. Nah, sini nah. 1 orang. Ada lagi kah? 3, 6, 1, 2. Cukup nak? Yang lain sebentar nak? Oke, 3 di sini kan? Standby di sini biar nampak tulisannya. Oke. Siap ya kak ya? Ini materi yang jarang dikaji oleh generasi Gontori hari ini. Karena apa? Materi ini adalah salah satu materi yang dikupas tuntas dalam segmen public speaking dan master of ceremony. Tulisannya menarik. Bisa terlihat di layar kak? Silakan dikasih mikrofonnya. Oke. Bisa nampak di layar? Silakan dibaca tulisannya dengan seksama. Ini dia tulisannya. Ini dia kak. Silakan. Dipakai mikrofonnya, di-on kan? Kasih mikrofon ke sampingnya. Yang pertama, MC kah dia, public speaker kah dia, jangan lakukan ini saat Anda bicara. Silakan dibaca. Angkat lagi suaranya nak. Anak ulangi apa yang dia baca hari ini. Tidak ada yang ketika tampil ke depan menyimpan tangan di saku. Wahai generasi putri muslimah mujahidah, MC kah Antuna, public speaker kah Antuna, kenapa hari ini diadakan segmen public speaking? Karena Gontor Putri Kampus 2 merindukan pembicara yang tak cukup pintar tapi harus berkarakter. Lahu adabul kalam, punya seni saat dia bicara. Tidak ada yang menyimpan tangan di saku saat dia bicara. Contoh, Assalamualaikum. Saya bangga hari ini bisa ketemu dengan Anda. Iya, Anda bangga tapi orang gak bangga melihat Anda hari itu. Karena tanganmu disimpan dalam saku. Oke, keep di memori Anda. Yang kedua, silakan dibaca. Ini dia kak, kasih mikrofon ke sampingnya. Ulangi nak. Disedapkan. Apa maksudnya disedapkan?
Anak takut sekretaris, anak salah nulis. Yes. Kalau lengan disedapkan, gimana bentuknya itu lengan? Kak, pegang mikrofonnya. Wait. Tidak ada generasi putri yang ketika dia bicara, lengannya disedekapkan. Jangan sekali-kali Anda tampil, lengannya disedekapkan. Ini sering terjadi. Ini sering terjadi di generasi putra. Dia tampil pengurus bicara depan anggota, tapi lengannya disedekapkan. Berikutnya, silakan dibaca. Ini dia people. Kasih ke sampingnya. Kemarin di Gondor Putri 1 Ustaz, saking gugupnya dia membaca, tangan ditangkupkan di belakang panggung. Anak nggak ngebayangin itu bentuk tangan kayak gimana. Sebelum tampil tangannya disimpan dulu di belakang panggung. Kayak gimana Kak? Like this nah. Tidak ada yang tampil. Nih cocok ini buat acara Amaliatul Tadris. Tidak ada yang tampil tangannya disimpan di belakang punggung. Anda MC-nya keren banget. Performmu keren, visualmu keren. Tapi ketika tampil, jangan kau simpan tanganmu di belakang punggung kawan. Karena orang-orang akan melihat Anda di 1 menit pertama. Berikutnya, ini dia Kak. Silakan dibaca. Jangan sampai keliru kembali bacaannya. Memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan tidak wajar. Gontor Putra 80% kalau dia gugup bicaranya, kemana tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Gontor Putri dari 1 sampai 8 kami roadshow. Kesalahan di Gontor Putri kalau gugup tangannya kemana? Ke kerudung, kerudungnya dia lipat-lipat, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Itu materi anak gak Anda dapatkan di jam kuliah. Anak temukan ketika di Gontor Putri dan pondok-pondok putri lainnya. Dan ini yang terakhir. Silakan dibaca. Ini dia people. Silakan kan dibaca. Hati-hati bacaannya. Mulai. Saya tunggu sampai azan subuh dikumandangkan. Ulangi nak. Angkat voice-mu. Peganglah mikrofon dengan elegan people. Hadil Allah muhimmah. Tidak ada generasi Gontor Putri ketika tampil and you hold microphone like this. Kalau Anda pegang mikrofonnya seperti ini, suaranya over dan tak enak didengar. Contoh. Yai, ini voice gaung Ustaz. Ana pertama kali tes mikrofon sama Pak Henry tadi. Bicara di masjid ini sound clearly, nicely. Tapi bicaranya harus per kata, bukan per kalimat. Kalau kita bicaranya per kata Ustazah yang terhormat, itu orang-orang akan mendengarkan irama kita bicara per kata. Kalau bicaranya per kalimat pasti gaung di tempat ini. Jadi ini penting. Jadi pegang mikrofon bukan seperti ini, tapi seperti ini. Tidak ada teman-teman kami di Trans 7 reporternya ngomongnya seperti ini. Tidak ada yang reporter dilaporkan dari area Gontor Putri bahwasanya kemacetan lalu lintas ini terjadi kemana? But seperti ini. Hold microphone like this. Angkat mikrofonnya, you katakan no gravity. No gravity. Kasihkan ke sampingnya. Ini paling penting dari semuanya. No gravity. No gravity. Kasih ke sampingnya, katakan. No gravity. Bukan itu yang dikatakan sebentar. Angkat mikrofonnya, lihat ke kamera, closing. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Happy Chandra. Terjadi lagi di Gontor Putri Kampus 2. Dia adalah orang ke-215 yang namanya sama dengan saya Happy Chandra. Kau pakai namamu kawan. Siapa namanya?
Siapa namanya? Namanya siapa? Putri, kau pakai namamu. Terima kasih. Saya Happy Chandra, sampai jumpa. Ingat kawan, itu namaku. Angkat mikrofonnya, lihat ke depan, ulangi nak. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. 3, 2, mulai. Terima kasih, saya Putri Salia, sampai jumpa. Itu yang saya maksud. Anti nanya, Ustadz, anala afham, mama na grafit. Antuna pasti bilang, Ustadz Afwan, Ustadz itu nggak pernah anda dapatkan mufradat di asrama. Dan itu juga nggak ada di pelajaran di kelas kami. Mada dari sudal ana grafit, nggak ada kawan. Apa itu grafit? Grafit kayak gini kan, contoh. Nggak ada lagi setelah ini yang bicara banyak grafit. Biasanya muncul di Gontor Putri kampus 2 ketika kami hadir hari itu. Mudah-mudahan hari ini nggak ada. Like this. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus itu namanya adalah grafit. Namanya apa? Grafit itu adalah virus dalam zona bicara. Katakan sama-sama, say together after me. Grafit. Katakan sama-sama people, grafit. Maka dalam zona bicara ada the power of body language, kekuatan bahasa tubuh. Maka kakak kita yang bertiga ini yang sudah tampil ke depan malam hari ini, maka dia akan mendapatkan ini dia akan mendapatkan reward di nomor 178 dan 179 dan 180. Ini adalah Certificate of Achievement dari Istana Bogor dan Chandra Production Management. Kami berikan sertifikat ini buat 3 kawan kita yang bicara hari ini. Oke, karena tampil ke depan butuh power saat bicara. Yang pertama ini dia yang namanya Happy Chandra. Silakan diambil gambar 3, 2, 1. Thank you. Silakan kembali ke tempat. The next. Ambil gambar 3, 2, 1. Jadikan ini kertas sederhana akan menjadi histori bagi Buna NU terakhir. Saya nggak akan lupa kalau dia mengatakan lengan disedapkan. 3, 2, 1. Terima kasih. Syukur. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Silakan kembali ke tempat. Oke, hari ini. Kenapa? Mau lanjut lagi? Oke, kalau antum mau lanjut lagi di 10 menit terakhir, Anda fokus di segmen yang satu ini. Ada tulisan menarik, ini tulisannya. Kami lama tak jumpa dengan Gontor Putri Kampus 2 karena terhalang oleh pandemi COVID-19. Tapi kami melihat dari jauh kalau Gontor Putri Kampus 2 dan putri lainnya dan Antuna tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Bisakah Antuna belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini? Antuna harus menebak ini bendera mana? Bendera mana? Antuna berteriak, Pak Happy itu bendera Brazil. Antuna orang ke-217 setelah Makassar yang jawabannya salah. Itu bukan Brazil kawan, mirip bendera Brazil, tapi itulah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Awal mula kami datang ke Solomon, apa yang terjadi? Kami harus membriefing public speaking para MC yang ada di Kepulauan Solomon. Ketika kami datang ke sana, kami melihat baru pertama kali datang asramanya seperti ini. Antuna lihat baru pertama kali datang ke area Solomon. Mereka nggak punya asrama secantik asrama di Gontor Putri Kampus 2 hari ini. Ketika kami datang ke sana, Antuna lihat pakaian mereka tak elok dipandang. Ternyata apa? Ternyata Kepulauan Solomon adalah kepulauan yang dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Ana ulangi nak, Kepulauan Solomon adalah kepulauan yang dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Ketika kami datang ke sana, mereka ingin belajar MC seperti Antuna. Mereka ingin belajar public speaking, tapi mereka tak punya alat secanggih Anda hari ini. Kenapa mereka terpuruk? Mereka terpuruk ternyata gara-gara satu alat ini. Antuna lihat gambar ini kah?
mereka diserang wabah bertahun-tahun lamanya. Bukan karena COVID-19. Mereka diserang wabah bertahun-tahun lamanya bukan karena corona. Tapi mereka diserang wabah gara-gara pohon yang tebal ini. Itu sumber penyakit, kawan. Mereka harus jaga jarak sekian puluh tahun lamanya. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Akhirnya orang-orang Solomon mengatakan, Mr. Chandra, you stay here. Selama 40 hari 40 malam kami menyaksikan sebuah potret. Mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, bahkan bukan dengan gergaji, dan bukan dengan alat digital cutting. Mereka menghancurkan pohon ini. Mereka berteriak di tengah pohon ini. Mereka mengatakan, dengan izinmu ya Allah, yang muslimnya 3%, adapun non muslim 97%. Mereka berteriak, ya Rabbana innaka khairul musta'an. Ya Rabbana innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Kami tak punya alat untuk menghancurkan pohon ini ya Allah. Kami hanya bisa berteriak di hadapanmu. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Setelah mereka berteriak, apa yang terjadi? Hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa maksudnya Pak Chandra? Jelas dalam Al-Mahfuzat. Public speaking identik dengan kalam. MC identik dengan kalam. Al-kalamu yanfudu mala tanfuduhul ibar. Omongan itu, kata-kata itu bisa menembus sesuatu yang tak bisa ditembus oleh jarum. Karena apa? Terbukti hari ini. Andaikan ada seorang bapak, dia berteriak, dia sudah menyuguhkan public speaking, tapi public speaking adalah error di situ. Bapak itu berteriak, tapi Anda tahu ketika bapak dia berteriak dan teriakan itu teriakan negatif, satu kata teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang dengan teriakan, apalagi manusia, kawan. Maka my people, mulai hari ini show your vocal. Tunjukkan vokalmu yang positif. MC, transferkan energi yang positif. Begitu juga dalam zona public speaking, tunjukkan energi yang positif. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka bismillah. Sebelum menuju ke segmen berikutnya, di zona ekspresi santri hari itu, ketika Anda munculkan nama public speaking di kalangan putra, santri putra di negeri ini, ada yang ketika mendengar kata public speaking, dia bahagia banget mendengarnya. Seperti gambar ini. Tapi ada juga yang ketika mendengar public speaking, master of ceremony, dia masuk ke folder yang kedua. Dia biasa-biasa aja. Jangan sampai Antuna masuk ke folder yang ketiga. Ketika mendengar public speaking, Antuna termasuk generasi yang cemas. Jangan harap kau bisa tampil ke depan sedangkan kau muncul dalam kecemasan. Dan yang terakhir, jangan sampai Antuna termasuk pembicara yang ketika bicara yang muncul bukan bahagianya, tapi dia lelah bicaranya. Generasi putri, andaikan kau berteriak, Pak Happy saya lelah di pondok ini, Pak Happy saya lelah bicara di depan umum, maka jawabannya satu, berarti Antuna sudah stres untuk tidak menyelami samudra dari alam Darussalam ini. Antuna tahu orang stres kayak gimana? Nih perhatikannya Kak ya. Ini ciri orang stres yang gak tahu apa yang harus dia kerjakan. Ini dia people. Maka yang akan terjadi ketika dia tampil ke depan dan stres seperti orang itu, berarti dia gagal bicaranya. Maka ahibati fillah, satu hal yang harus kami munculkan di segmen ini adalah ini dia people. Ya Syekh, ini titipan dari Kiai Hasan, bahwasanya MC di Gontor itu harus luas tanpa harus teriak-teriak. Beberapa kali Kiai Hasan mengatakan itu, sampai melihat ketika acara diadakan malam hari ini, langsung diputuskan untuk acara di Gontor Pusat tanggal 30. Kami akan ketemu dulu dengan beliau. Maka tayangan video malam hari ini Ustadz, yang perform MC, Ana mohon izin sama antum untuk dijadikan report
berita acara kalau kami pernah hadir bersama Gontor Putri Kampus 2 malam hari ini, dan kita tunjukkan ini adalah cue card-nya. Nanti ada Kismul I'lam kah Ustazah? Nah, Kismul I'lam maju ke depan dan pegang ini cue card. Ini namanya cue card. Pak Agung nanti ambil folder baru untuk segmen ini. Nanti kita akan laporan ke Kiai Hasan untuk tanggal 30. Kak, tidak ada MC, disaksikan beliau-beliau. Tidak ada MC yang ketika tampil masih menggunakan map. Antum tahu map? Mapnya batik dipegang seperti ini. Habis itu kau buka. Itu kayak baca Pancasila dan UUD 45. Tapi gunakan, ini namanya adalah cue card. Namanya apa? Ini akan lebih elegan. Ana minta satu orang dari Kismul I'lam. Ana akan nostalgia dengan Kismul I'lam. Karena Kismul I'lam adalah bagian ana waktu OPPM 2020 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu. Kismul I'lam, ahlan wa sahlan, fadhal. 3, 2, mulai. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih hikmatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah gema wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama. Stop Kak, kita cut terlebih dahulu. Wait, itu ada jeda Kak, ada slash, tapi standby. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih hikmatnya mengikuti acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah gema wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada yang mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilakan. Oke nah, jangan terlalu jeda terlalu lama. Angkat mikrofonnya. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih hikmatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah gema wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada yang mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilahkan. Boleh tepuk tangan buat kakak yang bicara hari ini. Kehebatan tidak maju ke depan gara-gara MC bicara seperti ini. Tidak ada lagi MC yang mempersilahkan beliau dengan kalimat seperti ini. Hadirin yang terhormat, selanjutnya sambutan dari Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tidak ada lagi yang mengatakan waktu dan tempat, kami persilahkan. Jangan salahkan kalau beliau gak maju ke depan gara-gara MC mengatakan waktu dan tempat, kami persilahkan. Karena yang dipersilahkan bukan beliaunya, yang dipersilahkan adalah waktu dan tempatnya. Nanti waktu sama tempat akan maju bareng-bareng ke depan. Kenapa enggak kau sekalian bilang adapun taplak meja dan buah-buahan nanti habis zuhur gitu kayak waktu dan tempat, delete dan ganti dengan kalimat dengan segala hormat kami persilahkan. Anti katakan pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah. Sebutkan namanya. Nadia Elha. You katakan dengan segala hormat. Dengan segala hormat kami persilahkan. Silakan merapat ke depan dan tepuk tangan buat kakak yang kedua hari ini. Silakan Kak standby. 3, 2, standby. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih hikmatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah gema wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada yang mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilahkan. Ini MC kementerian banget gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Dia anak kasih satu frame. Sebentar Kak.
Di skripnya anak kasih slash seperti ini. Antum kalau menyaksikan Ustadz 20 tahun yang lalu MC di Gontor gak kayak gitu. Termasuk anak. Dulu di Gontor Kak, kalau mau himne MC-nya kayak gini. Himne pondokku, hadirin dimohon berdiri. Gitu ya Ustadz ya. Anak sebenarnya kangen intonasi kayak gitu Ustadz. Itu intonasi Kak, anak bawa ke istana. Ketika geladi di istana anak ngomong kayak gitu. Hadirin diharap tenang. Baru ngomong kayak gitu datang polisi militer. Apa dia bilang? Bang, MC bang. Iya Pak. Jangan kau teriak-teriak, sakit telingaku. Di situ ada dapat ilmu. Berarti kalau bicara itu MC kah? Public speaker kah? Soft but powerful. Berubah anak. Mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Tidak ada lagi MC yang mengatakan hadirin diharap tenang. Karena apa? Karena di situ orang sudah tenang semua. Kecuali kalau di masjid ini banyak kerusuhan, baru kau katakan hadirin diharap tenang. MC di Gontor dulu kayak gitu Kak. Ini dulu lebih luas hari ini. Dulu Kak Kismul Ilam, anak tampil ke depan baca Risalatul Qoror atau apa itu atau Nabaul Wafat. Apa kalimatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah berita duka dia teriak-teriak kawan. Orang semakin berduka mendengarnya. Selesai Ustaz waktunya. Ya sebentar. Gunakan skrip ini. Yang terakhir, yuk katakan pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah Numalia Ashanti. Dipersilakan. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat, dipersilakan. Yuk dari mana nak? Lampung. Lihat ke depan. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Ingat kawan, itu namaku. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Nadia. Sampai jumpa. Silakan, kasihkan mikrofon. Standby sebentar. Ini. Standby kah? Before I close this event. 5, 4, 3, 2, mulai. Hadirin yang kami hormati, sebuah perjuangan bahwa pembahasan hari ini dihadiri Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Mohon dengan hormat, Presiden Republik Indonesia berkenan untuk menunjuk kenegaraan. Hadirin dimohon berdiri. Sudah? Oke. Yuk katakan hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Tepuk tangan buat Kismul Alam hari ini kita bicara. Maka terima kasih Kak. Kismul Alam adalah salah satu payung kami ketika kami berada di Gontor. Dan sekali lagi silakan kembali ke tempat. Terima kasih kakak-kakak Kismul Alam dan semuanya. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, Anda minta semuanya fokus ke depan dan simpan semua alat-alat tulisnya dengan baik. Anda minta tidak ada sampah yang berada di area masjid ini. Oke, hitungan 5 mundur sebelum kita keluar dari ruangan ini. 5, 4, masih terdengar suara. 3, 2, 1. Nah, itu gambarnya. Antunah tidak sadar kalau pernah bicara di depan siapapun ketika hari itu Anda berada di titik ini. Anak TK hari itu, saat itu kostum bukan putih dan birunya. Waktu itu kostum anak TK dengan kotak-kotak warna orange-nya. Saat itu dia bicara dan Anda pernah berada di posisi itu sebelum kau masuk ke Gontor Putri. Saat itu beberapa tahun yang lalu Anda pun pernah tampil seperti mereka menggunakan kostum merah putihnya. Ketika masuk ke Gontor Putri Kampus 2, tidak sedikit santri putri Gontor Putri Kampus 2 ini ada yang curhat kepada kita semua. Pak Chandra, kami cemburu.
Udah, jangan bawa cerita tadi ke asrama. Itu contoh public speaking. Maka ahibati fillah, yai, itu yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 20 menit. Saatnya kami mohon pamit untuk kembali ke Jakarta besok pagi. Terima kasih atas kebersamaannya tim dari LIC yang sudah bersinergi bersama kami. Nashkurkum wa jazakumullahu khairan. Seluruh asatidah wa ahibati fillah, hadza min fadli rabbil arsyil azim. Ana al-fakir Hebi Chandra. Tunjukkan takbir antum untuk Nusantara. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum. Ana Hebi Chandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Tepat di malam hari ini bersama keluarga besar LIC dan juga Gontor Putri Kampus 2, kami hadir dalam segmen Speak with Power bersama hampir ribuan santriwati di tempat ini, karena mereka akan terlahir menjadi generasi pembicara yang akan berkarakter, terlahir dari Gontor Putri Kampus 2. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya malam hari ini. Terima kasih Gontor Putri Kampus 2, dan tunjukkan tepuk tangan Anda dan tunjukkan takbir antun hari ini. Takbir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamam Ustaz.